Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah pada saya akan menyampaikan presentasi dan judul implementasi sistem monitoring konsumsi dan penguatan harga listrik rumah tangga menggunakan Arduino Uno dan LabVIEW. Presentasi ini disajikan dalam seminar nasional teknologi energi netral atau SNETM yang diselenggarakan oleh Politeknik Energi Mineral Pemakaminkan Cepu Bulungan. Acara berlangsung pada Jumat 5 November 2021. Publikasi ini ditulis oleh Kukuh Wicaksono dan saya Amirullah sebagai koresponding author. Kita langsung masuk ke materi. Pendahuluan. Jadi konsumsi listrik yang tidak kendali akan menyebabkan pemborosan konsumsi energi listrik oleh pelanggan listrik, terutama sektor rumah tangga. Untuk menghemat konsumsi energi listrik, maka diperlukan sistem monitoring arus, tegangan, dan daya listrik, sehingga konsumsi energi listrik dan harga tarif listrik rumah tangga bisa dipantau dan dikendalikan oleh pelanggan. Tujuan dari makalah ini adalah mendesain dan mengimplementasikan sistem monitoring konsumsi energi dan penghematan harga listrik rumah tangga menggunakan dan dimonitor secara real-time dengan LabVIEW. Kemudian menghemat konsumsi energi listrik dengan cara mengatur waktu penggunaan beban listrik rumah tangga dengan cara memutus sumber listrik oleh relay sesuai dengan harga listrik yang telah ditentukan sebelumnya. Metode penelitian yang pertama adalah dimulai dari material sensor Vision 004T. Sensor ini digunakan untuk mengumpulkan data arus dan tegangan. Kemudian nilai arus dan tegangan kemudian dikonversi menjadi daya dan KWH. Kemudian selanjutnya ditentukan setting KWH terpasang. Kemudian konversi KWH yang telah diperoleh dalam rupiah. Kemudian ada pilihan di sini apakah rupiah yang telah disetting atau harga tarif listrik yang telah disetting sudah di setting yang telah ditentukan. Kalau jawabannya iya, maka relay akan membatasi rupiah sehingga sudah sesuai dengan harga nominal rupiah, maka relay akan mengerjakan pada beban untuk memberikan beban untuk memutus. Tapi kalau masih belum, maka proses akan berjalan terus, kemudian data yang ada akan ditampilkan dalam menu LabVIEW. Begitu dan seterusnya. Kemudian berikut adalah blok desain sistem monitoring. Sumber AC, kemudian sumber AC tegangan, sumber tegangan AC, transistor tegangan dan arus ya. Kemudian sensor Vision 004T. Kemudian sensor ini data daya tegangan, kemudian daya, kemudian KWH, kemudian akan diolah oleh Arduino dan kemudian ditampilkan dalam LabVIEW. Kemudian setting harga listrik yang telah ditentukan oleh disetting melalui LabVIEW akan diproses oleh Arduino untuk mengerjakan relay. Jadi kalau sudah melebihi dari setting harga yang telah ditentukan, maka Arduino akan mengerjakan relay untuk bekerja atau bekerja supaya beban memutus dengan sendirinya sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian berikut ada blok desain software LabVIEW. Di sini ada blok pembacaan tegangan arus, kemudian daya, kemudian waktu, kemudian harga dalam rupiah. Kemudian blok desain perangkat keras ya. Ini tampak atas, ini tampak samping, tampak atas. Desain kemudian perangkat kerasnya. Jadi di sini ada lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C, lingkaran D, dan lingkaran D. Lingkaran A adalah sensor Vision 004T berfungsi sebagai pembaca nilai tegangan arus
tegangan, arus, daya, dan KWH. Lingkaran P adalah Arduino berfungsi sebagai pengolah dan pengirim data sensor dari Arduino ke LabVIEW. Lingkaran C adalah relay berfungsi sebagai pemutus aliran D pada stop kontak. Lingkaran D adalah stop kontak berbunyi memutus dan mengalirkan pada suatu beban listrik. Lingkaran E adalah saklar yang berfungsi menyalakan dan memberhentikan KWH meternya. Kemudian ini pengujian sensor present dengan dan multimeter digital. Kemudian di-review dengan sensor present pada beban setrika. Jadi di sini dapat dilihat pada beban setrika dia menyerap tegangan sebesar 202, kemudian arus 1450 mA atau 1,45 ampere, kemudian dayanya 296 ya, kemudian waktunya 18,7 rupiah. Review. Kemudian jika pada kondisi kedua diuji dengan menggunakan multimeter sama ya, terhubung pada beban setrika, di mana beban setrika itu diukur tegangan dan arusnya. Tegangan dengan menggunakan multimeter nilainya 202,7 dan menggunakan setrika 1,41 ampere. Kemudian pengukuran yang sama dilakukan untuk lampu dengan prosedur yang sama, pengukuran yang sama dilakukan untuk lampu, dipasangin solder, televisi, speaker aktif, dan total ada 7 beban. Sama, pertama menggunakan sensor, kemudian menggunakan multimeter digital. Ukur mulai tegangan, arus, dan daya. Tegangan, arus, dan daya. Kemudian dicari selisihnya antara menggunakan multimeter digital dengan sensor dibandingkan untuk nilai error tegangan dengan error arus, kemudian error daya. Kemudian selanjutnya diperoleh nilai grafik seperti ini. Jadi yang garis hijau adalah ukuran beban dan 8 jenis beban dengan sensor present 004D, kemudian yang merah itu menggunakan multimeter digital. Bebannya itu adalah lampu, dipasangin laptop, solder, televisi, speaker aktif, setrika, dan pompa air. Ini tegangannya. Kemudian ini adalah pengukuran arus antara multimeter digital dan sensor present 004D. Sama bebannya 8 kali beban pabrik dan beban listrik adalah arus beban dinyatakan dalam ampere. Kemudian ini pengujian monitoring biaya listrik. Dan ini data berdasarkan dari selama 5 menit untuk semua jenis beban selama 8 beban. Nah, yang diserap ya, waktu ya, waktunya diserahkan 5 menit atau dinyatakan dalam detik bila 5/60 ya. 5 menit 60 ya. Ini dibandingkan terhadap energi per kapita. Waktunya itu dinyatakan dalam jam 5/60. Di sini diperoleh ya, bahwa jika diakumulasi energi listrik yang dipakai 8 beban itu nilainya adalah 0,07. Jadi total jumlah penggunaan energi pada selang waktu tersebut adalah 0,067 kWh. Dengan menggunakan persamaan 4 dan biaya per kWh sekarang, maka biaya penggunaan listrik selama 5 menit jika semua beban listrik beroperasi untuk semua beban listrik diperoleh nilainya adalah 88,7. Analisanya adalah sebagai berikut. Berdasarkan persamaan 4, maka konsumsi bahan listrik selama 5 menit adalah dinyatakan dalam pemakaian listrik ya. Jadi ini analisis ya, revisi ya, analisis perhitungan biaya pemakaian listrik ya. Jadi berdasarkan persamaan 4, maka konsumsi pemakaian listrik selama 5 menit pemakaian listrik dengan jumlah pemakaian KWH kali harga per KWH. Pemakaian jumlah energi ya, jumlah pemakaian energi 0,60 1325 KWH rupiah per KWH. Sehingga bila dinyatakan dalam rupiah nilainya adalah 88,775. Jadi biaya listrik selama 5 menit ya,
biaya listrik untuk semua beban nilainya adalah 88,775. Kemudian ini pengujian relay ya. Jadi sistem menetapkan W disetel pada harga 50. Jadi ini tampilan W bahwa sistem monitoring pada setting harga 50 mampu menyiapkan konsumsi listrik selama 3,8 atau dinyatakan dalam jika dinyatakan dalam nilainya adalah 5,08 menit. Jadi nilai tegangan, nilai arus, nilai daya, kemudian nilai waktu ya. Dan dikalikan dalam bentuk energi ya. Ini kan waktu yang 3 second yang dinyatakan dalam menit, kemudian ini harga dalam rupiah. Maka ya dengan cara yang sama, maka selanjutnya relay disetting pada harga 80 dan 100 rupiah. Dengan beban yang sama antara 28 sampai 134 watt ya. Sehingga diperoleh nilai waktu kerja relay. Jadi waktu kerja relay jika pada setting harga 50 diperoleh 5,8 menit dengan pada setting harga 50 rupiah sama dengan 8,67 menit. Kemudian pada harga 100 rupiah maka waktu kerja ini sama 10,30. Nah, ini kemudian terkait setting harga dan waktu kerja ini. Dari kurva ini dapat dilihat bahwa pada 50 harga 50 rupiah maka waktu kerja ini memutus sebesar 5,8 pada 80 sebesar 8,07 menit, kemudian pada harga 100 sampai 10,30. Nah, ini dapat diketahui bahwa pada harga listrik 80 dan pada 1 bulan diberikan waktu kerjanya sebesar 8,68 menit. Sedangkan pada harga 1 dan bukan sama dengan waktu kerja tersebut 3 menit. Artinya semakin kecil rupiah maka lebih cepat sehingga akan semakin hemat konsumsi dari listrik. Itu. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini adalah sistem monitoring energi dan tenaga listrik menggunakan peraturan itu sudah diimplementasikan. Pengembangan konsumsi dilakukan mengatur lama kebutuhan listrik dengan untuk sumber listrik berada sesuai dengan harga listrik yang dikehendaki. Kemudian ROD yang pada ukuran sensor Wilson 004T terhadap multimeter kita itu masih besar karena ukuran daya listrik pada multimeter masih dilakukan langsung faktor daya. Di sisi lain, pengukuran sensor Wilson 004T pada sistem yang berjalan sudah memperfaktor daya beban. Nah, solusinya adalah penggunaan unsur digital yang memiliki faktor daya dapat dilakukan untuk validasi hasil sekalipun dalam cara daya. Demikian presentasi saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian presentasi saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian.